Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Galeri Hawa, semoga Allah selalu meridhoi kita tetap pada Islam. Salah satu makhluk ciptaan Allah selain manusia adalah jin. Jin merupakan makhluk Allah yang memiliki sifat yang serupa dengan manusia, yaitu ada yang taat dan ada yang ingkar. Saat dakwah masih di fase Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah Allah perintahkan untuk berdakwah ke golongan jin yang dikenal dengan jin Nusaybin. Selamat datang di channel Galeri Hawa. Tetap dukung channel ini agar bisa memberikan manfaat untuk orang banyak dan menjadi amal jariah untuk kita. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sedih karena di Mekah tidak ada lagi orang yang mau menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali hanya para sahabat, maka Allah mengutus kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah ke golongan jin. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kota Mekah untuk beribadah dan ditemani oleh sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Berjalanlah dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti di suatu tempat dan berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Tunggulah di sini dan jangan berpindah, juga jangan datang kepadaku sampai aku memanggilmu." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat garis dengan tongkat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, menyuruh Abdullah bin Mas'ud jangan lewati garis itu. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan, dan tidak seberapa jauh dari tempat itu atau tempat Abdullah bin Mas'ud berdiri, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba duduk dan membaca Al-Quran dengan suara keras. Pada saat itu terdapat beberapa jin dari Nusaybin, dan Nusaybin adalah daerah dari wilayah Irak. Mereka sedang lewat dan sedang mencari tahu, ada kejadian apa yang sedang terjadi di muka bumi, sampai-sampai mereka tidak bisa lagi mendengarkan langsung berita-berita dari langit. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, jin saling bersusun-susun sampai ke langit pertama, mereka bisa mendengarkan informasi dari langit pertama. Mereka selalu naik ke atas untuk mendengarkan apa yang akan terjadi esok, untuk bekerja sama dengan penyihir dan peramal yang pada saat itu memang banyak menguasai dunia. Allah ceritakan kisah ini dalam surah Jin ayat 9. Dan sesungguhnya kami, jin, dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang siapa mencoba mencuri dengar seperti itu pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari yang lain, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jin-jin dulu bersusun-susun untuk mendengar berita dari langit. Setelah aku diutus, maka langit itu dijaga oleh malaikat-malaikat, yang malaikat-malaikat ini memegang bintang-bintang yang dipakai untuk memanah jin-jin itu. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membaca Al-Quran tadi, ternyata jin-jin Nusaybin yang sedang berkeliling di muka bumi tadi, dalam lanjutan hadis riwayat Bukhari yang tadi, jin-jin ini berkata, "Pasti ada penyebabnya kenapa langit sekarang dijaga." Dulu saat zaman Nabi Musa, Nabi Daud, jauh sebelum zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka masih bisa mendengar berita dari langit, makanya masih bersaing antara dakwah Nabi dan para penyihir. Saat itu, sekelompok jin Nusaybin yang sedang berkeliling, lewat di Mekah melewati tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang membaca Al-Quran. Saat melewati tempat itu, mereka pun berhenti dan berkumpul untuk mendengarkan apa yang sedang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baca. Kata Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan hadis ini, "Aku melihat sekelompok makhluk, laki-laki yang kepala mereka seperti kendi-kendi besar, lalu aku pun berdiri, karena khawatir akan keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat agar aku tetap duduk. Karena banyaknya jin yang datang,
Kata Ibnu Mas'ud, aku tidak bisa lagi melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dipenuhi oleh orang-orang itu. Allah menceritakan kejadian ini di surah Jin ayat 19. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan salat mereka, jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Saat mendengarkan Al-Quran, maka jin-jin tersebut jadi memahami apa saja yang sedang terjadi, termasuk penipuan iblis kepada mereka, bahwasanya ada sesembahan selain Allah. Iblis sebenarnya golongan jin, namun iblis bukan rajanya jin. Setelah kejadian tersebut, maka jin dari Nusaybin spontan beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan anehnya mereka pulang dan langsung mendakwahi kaumnya. Allah ceritakan dalam surah Al-Ahqaf ayat 29-31. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu, Muhammad, serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran, maka ketika mereka menghadiri pembacaannya mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Maka ketika telah selesai mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, wahai kaum kami, sungguh, kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Wahai kaum kami, terimalah seruan orang Muhammad yang menyeru kepada Allah. Dan berimanlah kepadanya, niscaya Dia akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Sampai akhirnya subuh, barulah semua jin itu meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Mas'ud berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya berkali-kali saya ingin meminta bantuan kepada orang-orang. Atas izin dari Allah, rencana Ibnu Mas'ud untuk keluar meminta bantuan diurungkan sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila engkau keluar dari garis itu aku tidak bisa menjamin engkau selamat dari sambaran sebagian mereka. Wallahu a'lam bishawab. Jika benar itu dari Allah, jika ada salah itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.